menyiapkan hati untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita. Kita memberikan pujian, penyembahan, hati kita tertuju kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami memuji. Mari masuk hadirat-Nya dengan penyembahan kepada Dia. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari sama-sama menyembah Dia. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Haleluya. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari Bapak Ibu katakan bahwa Bapa, Engkau yang kami kasihi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Oh Yesus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami ada di sini Tuhan untuk menyembah Engkau. Di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang tak berada di surga. Yesus Kristus. Nah, mari sama-sama saudara katakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hosana. Kita nikmati hadirat-Nya. Serukan bahwa namanya nama yang ajaib. Haleluya. Hosana, Hosana di hati yang selagi lebih sungguh. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hosana.
Hanya Dia yang layak terima pujian. Hanya Dia yang layak terima pengagungan. Ketika kita menaikkan pujian Hosana bagi Dia, Dia Allah yang bertahta di atas pujian kita. Haleluya. Bagimu pujian Tuhan, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima kemuliaan. Bagimu segala pujian. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami nantikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Haleluya. Hosana di hati yang lagi katakan Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami. Kami akan siapkan hati kami untuk kami memulaikan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah seluruh umat-umat-Mu merasakan hadirat dan kuasa-Mu. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sorakan haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan. Datang dengan hati bersyukur kepada Dia. Sebab namanya, nama yang ajaib, layak terima pujian kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru.
bersyukur. Oh, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat bersama Dia, hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari sama-sama masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Oh, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Katakan lagi Bapak Ibu, saat hati kita bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa saat kita menyembah Dia, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Masuk hadirat-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, dan saat kami menyembah, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersyukur, hadirat Allah nyata dalam saat menyembah. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat bersyukur, saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir bagi kita, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi, Dia hadir, saudara. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersorak, kita bersuka, sebab hanya ucapan syukur yang bisa kita naikkan, kita berikan
bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan syukur kepada Dia. Haleluya. Puji syukur Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi katakan segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari katakan sorak bagi Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu sorak. Soraklah haleluya. Kita bersorak bagi Dia. Dia baik. Amin. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya bagi Dia. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab itu kita mau bersyukur bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih selagi. Bapak Ibu bersyukurlah. Mari kita berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita bersyukur sebab Dia baik. Haleluya. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kalau Tuhan berkata bersyukurlah, sekarang nyatakan dari hati kita, ku mau bersyukur sebab cinta-Mu kepadaku. Haleluya. Sama-sama nyatakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
bagi Allah kita, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Sebab itu, mari kita sama-sama nyatakan kepada Dia, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur atas semua yang Kau telah perbuat di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita, sebab itu kita mau sama-sama bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup apa yang mengerti, apa yang mengerti. Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Nyata kasih-Mu, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Haleluya. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, nyatakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali. Ku bersyukur Bapa. Nanti dengan hormat Ibu Deborah Chong maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Sama-sama naikkan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur
kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak henti-henti mengucapkan syukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dari awal sampai pertengahannya, pujian nyanyian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, biar ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terlebih firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan, Tuhan sucikan hati kami Tuhan, pendengaran kami semuanya, biar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, menuntun perjalanan hidup kami ini, supaya kami boleh tetap berada di dalam jalan-Mu. Kami boleh senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang setia, yang dengar-dengaran kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, baik yang sudah memandu dalam pujian nyanyian Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, tambah-tambah hikmat kekuatan, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, beri urapan yang baru, berbicara, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk dibentuk ya Tuhan. Terima kasih, segala roh-roh jahat yang mengganggu jalannya firman-Mu Engkau hancurkan. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dan hadir di tempat ini, atau ada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
yang selalu ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan, setiap keberadaan kami hari ini hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang sudah merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Terima kasih karena Engkau yang senantiasa menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan pertolongan-Mu secara ajaib. Banyak hal yang Engkau sudah kerjakan, dan hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami mau belajar terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami percaya kekuatan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, dari firman-Mu, dari Roh-Mu kiranya menjadi bagian dalam setiap kehidupan pribadi, supaya setiap pribadi, setiap keluarga boleh menjadi pribadi-pribadi dan keluarga yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagian dalam setiap pribadi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita akan kembali melanjutkan setiap bagian-bagian firman Tuhan yang kita sudah pelajari dalam perjalanan bangsa Israel. Minggu yang lalu kita belajar tentang suatu perjalanan kemenangan yang luar biasa dari bangsa Israel dalam kisah kemenangan di tembok Yeriko. Ya, Bapak Ibu, kita dapat melihat, yang kita belajar bersama-sama ada janji yang digenapi. Ya, waktu mereka belajar untuk percaya, mengikuti janji Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan, dengar janji Tuhan. Ada kemenangan yang sangat luar biasa, dan kita belajar bagaimana tembok Yeriko yang begitu kokoh bisa dirobohkan. Ya, kita belajar bersama-sama untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu sudah kita minggu yang lalu kita belajar di dalam Yosua pasal yang ke-6. Tapi saya ingin kita melihat, kita maju sedikit ke Yosua pasal yang ke-7. Setelah kemenangan yang sangat luar biasa, dapat saya katakan kemenangan yang telak, kemenangan yang ajaib, kemenangan yang luar biasa. Di pasal 7 kita menemukan keadaan yang sebaliknya. Mungkin dapat saya katakan, kita simpulkan kekalahan yang memalukan. Kita buka bersama-sama Yosua pasal 7 ayat 2 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Setelah kemenangan tembok Yeriko yang spektakuler, yang ajaib, mereka justru kemudian mengalami kekalahan yang memalukan. Yosua 7 ayat 2 sampai 5 saya akan bacakan, Bapak Ibu dapat melihat di dalam Alkitab masing-masing. Yosua 7 ayat 2 sampai 5. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Sampai di sini. Bapak Ibu, ada satu keadaan yang sangat bertolak belakang. Setelah kemenangan tembok Yeriko, mereka berhadapan dengan kekalahan di kota Ai. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa kita bisa pelajari.
Bagaimana setelah kemenangan yang mereka alami, ternyata ada kekalahan. Kemenangan bagaimana mereka bahkan tidak keluarkan senjata. Mereka hanya bersorak-sorai, tembok itu bisa roboh. Dan kemudian kita lihat ketika mereka berhadapan dengan Ai, yang mereka sendiri katakan bahwa itu tempatnya tidak terlalu besar dan sebagainya. Mereka justru mengalami kekalahan. Bahkan firman Allah berkata di ayat yang ke-5, mereka dipukul kalah sampai tawar hati, amat sangat. Bahkan dapat kita simpulkan, mengecewakan, membuat mereka tidak berdaya. Bahkan dapat kita simpulkan, mereka ada dalam keadaan putus asa. Bapak Ibu, dari peristiwa Alkitab yang kita baca, saya percaya setiap firman, setiap peristiwa yang dicatat, kita bisa belajar dari dalamnya. Kita sudah belajar minggu yang lalu, kita pun ada di dalam peperangan. Bukan saja peperangan secara jasmani yang kita belajar dari bangsa Israel. Mereka berhadapan dengan tembok Yeriko, mereka berhadapan dengan orang-orang musuh-musuh mereka. Tapi kita pun belajar dari firman Allah bahwa kita punya peperangan rohani yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Mari belajar. Minggu yang lalu kita belajar pegang janji Tuhan supaya kita terima kemenangan dalam kehidupan rohani kita. Hari ini mari belajar dari kekalahan kota Ai. Apa yang kita perlu pelajari secara rohani dalam kehidupan peperangan rohani kita, supaya kita tidak mengalami kekalahan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Hari ini kita melihat mengapa mereka ada di dalam kekalahan yang begitu memalukan. Ada satu kata yang menurut saya sangat bisa mewakili keadaan mereka. Kata ini mungkin jarang kita gunakan, tapi hari ini saya ingin kita melihat arti kata ini. Terlena. Terlena itu bisa berarti lengah, bisa berarti lalai, bisa berarti malas. Sudah mengalami kemenangan, sudah melihat mujizat, lalu mereka mulai santai, mulai lengah, mulai lalai, mulai malas. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat tentang terlena. Mengapa mereka terlena, di bagian mana? Mari kita belajar kembali melihat di bagian-bagian Yosua pasal 7 ayat 2-5. Mereka terlena yang pertama dengan kenyamanan. Kita baca Yosua 7, saya ingin kita lihat ayat yang ketiga. Perhatikan kalimat yang kita baca Yosua pasal 7 ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Perhatikan kalimat berikut yang saya bacakan. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Perhatikan kalimat ini. Ketika mereka ada di dalam peperangan menghadapi Ai, ada orang-orang yang diminta untuk mengintai ke negeri itu, kemudian mereka kembali kepada Yosua. Dan kalimat ini perhatikan, jangan kau susahkan bangsa Israel ini untuk pergi berjalan ke sana. Jangan susah-susah lagi berperang. Melihat bagaimana peperangan itu sebagai sesuatu yang menyusahkan mereka. Hati-hati jangan sampai kita terlena dengan hal ini. Peperangan di dalam kehidupan kita secara rohani itu berlangsung terus-menerus. Kita terus-menerus harus ada di dalam keadaan yang siap. Jangan sampai kemudian kita terlena, kita lengah, kita lalai karena sudah nyaman semuanya. Toh saya baik-baik saja, keluarga saya baik, pekerjaan saya baik. Saya enggak berdoa, enggak perlu susah-susah baca firman, toh pekerjaan saya lancar. Saya enggak perlu berdoa, toh usaha saya baik.
Saya nggak perlu lakukan yang baik-baik saja, toh pekerjaan saya bisa lancar. Lihat usaha saya, lihat keluarga saya, lihat kami baik-baik saja. Kita perlu hati-hati belajar dari kota Ai. Jangan sampai terlena dengan kenyamanan. Sepanjang pujian tadi kita sudah diajak untuk bersyukur karena kita tahu, kita menyadari kalau kita bisa terima sesuatu itu karena pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita. Karena itu ketika ada hal-hal yang Tuhan minta kita kerjakan sebagai bagian dari peperangan rohani kita, jangan melihat itu sebagai sesuatu yang menyusahkan. Susah banget sih harus baca firman. Susah banget sih kok harus berdoa. Mengapa harus melakukan hal-hal ini itu? Itu menyusahkan. Mari kita belajar, jangan sampai kita terlena dengan kenyamanan. Filipi 2 ayat 12 mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak berhenti dalam kenyamanan. Kita yang sudah menerima kasih Tuhan, bahkan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Filipi 2 ayat 12, saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada satu ajakan untuk terus kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi hidup kita. Bukan berarti kita mengerjakan sesuatu supaya kita selamat, bukan. Ucapan syukur yang tadi kita naikkan adalah bagian kita menerima dengan iman. Keselamatan itu anugerah dari Allah. Tetapi ketika ada kalimat kerjakan keselamatanmu, ada bagian di mana firman Tuhan mengajak kepada kita untuk tidak diam saja ketika kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Firman Allah mengajak kita amalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang Tuhan rindukan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan. Saya ingin kita baca Filipi 2, kita naik sedikit. Ayat 1 sampai ayat 10, cukup panjang, mari kita perhatikan. Filipi 2, tetap di Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada satu perintah, jangan terlena dengan kenyamanan. Kerjakan keselamatanmu. Beberapa daftarnya kita lihat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Beri dirimu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan rendah hati
menganggap yang lain lebih utama. Kerjakan keselamatanmu. Yang paling utama, hidup sama seperti Kristus hidup. Apa yang Kristus bagikan saat dia ada dalam dunia ini? Kasih. Ketika dia disakiti oleh orang, apa yang dia ajarkan kepada kita? Pengampunan. Jangan terlena dengan kenyamanan. Lalu kemudian kita berpikir, saya tidak perlu lakukan apa-apa. Segala hal yang firman Allah ajarkan, hidup seperti Kristus, bukan sesuatu untuk menyusahkan kita, tapi sesungguhnya untuk menguatkan kita. Hari ini mari belajar dari kekalahan kota Ai. Jangan terlena dengan kenyamanan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang kedua, kita belajar bahwa mereka terlena dengan kekuatan mereka. Tetap di ayat 3, kita kembali ke Yosua. Ada satu kalimat yang kita bisa pelajari, Yosua 3. Di bagian akhir. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Kalimat ini sangat pendek dari kalimat yang panjang. Tapi kita bisa melihat bagaimana ada satu bahasa mereka meremehkan lawan mereka. Mereka cuma sedikit, kita pasti bisa menang. Tidak usah banyak-banyak. Orang-orang di sana sedikit saja, kita pasti bisa mengalahkannya. Ketika mereka meremehkan lawan yang mereka hadapi, dan mereka berhadapan dengan peperangan, ternyata orang Ai bahkan bisa membunuh meskipun tidak terlalu banyak, 36 orang dari antara mereka. Membuat mereka ada dalam kekalahan yang memalukan. Kenapa? Meremehkan lawan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita dapat pelajari dalam kehidupan kita? Secara rohani, jangan pernah meremehkan lawan kita. Kita sudah belajar dalam beberapa kali bagaimana kita berhadapan dengan lawan yang sangat luar biasa. Mari kita buka Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12 saya bacakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukan lawan yang mudah, lawan kita bukan lawan yang kemudian kita bisa anggap remeh. Ini kan sedikit saja, ini kan dosa putih. Mungkin kita mengatakan semacam itu. Ini kan dosa yang kecil. Sementara kita tahu tidak ada putih, tidak ada yang kecil dan besar. Dosa selalu ketidaktaatan dan itu pemberontakan kepada Allah. Jangan remehkan hal-hal yang ada di dalam hati kita, kemudian kita menganggap itu kan kecil. Itu kan cuman iri yang sedikit. Itu kan cuman rasa tidak suka yang sedikit. Aku tidak akan jatuh. Aku akan kuat. Toh orang lain tidak tahu. Hati-hati. Kita bisa terlena di dalam peperangan rohani kita. 1 Korintus 10 ayat 12 saya ingin kita bacakan. 1 Korintus 10 ayat 12. Hati-hati dengan ketika kita terlena, merasa diri kita mampu, merasa diri kita kuat. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kemudian memandang remeh lawan kita, memandang remeh iblis, tipu muslihatnya, godaannya. Dalam terjemahan lain ada kalimat yang menurut saya sangat jelas. Jaga diri
Jangan merasa diri terlalu kuat, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mereka terlena, baru saja berperang, tidak usah keluarkan tenaga, toh kita bisa menang. Tapi ketika mereka kemudian tidak mau terlibat dalam peperangan, terlena dalam kenyamanan, terlena dalam kekuatan, justru di situ mereka kemudian mengalami kejatuhan. Mari kita belajar hati-hati dengan hal-hal yang bisa membuat kita terlena dan kalah. Saya percaya ini dituliskan untuk menjadi sesuatu yang kemudian kita waspadai. Yang ketiga, mereka bukan hanya terlena dengan kenyamanan, dengan kekuatan, tapi mereka terlena dengan ketamakan. Kita lihat Yosua pasal 7, kita kembali Yosua pasal 7. Ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak Ibu kalau membaca di dalam Yosua pasal 6, ketika Yeriko dikalahkan ada satu perintah Tuhan. Setiap barang-barang itu tidak boleh kemudian diambil, ya. Itu adalah barang-barang yang dikhususkan. Tapi ayat 1 menuliskan kepada kita ada seorang, perhatikan kalimat ini. Seorang akan mengambil barang yang dikhususkan. Tetapi ayat 7 dibuka dengan kalimat demikian. Tetapi orang Israel. Bapak Ibu dapat melihat ini sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Ketamakan akan mengambil barang yang dikhususkan. Keinginannya untuk mengambil barang-barang yang kemudian dia sembunyikan. Membuat dia terjatuh, terlena dalam ketamakan. Tetapi yang kita pelajari, kesalahan seorang akan membuat ayat 7 dituliskan, bangsa Israel seluruhnya masuk dalam hitungan berubah setia. Hati-hati dengan ketamakan. Lukas 12 ayat 15 memberikan kita catatan demikian. Jangan kita terlena dengan ketamakan akan harta benda di dalam dunia ini. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 memberikan kita catatan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jangan terlena dengan ketamakan. Seorang akan berani ambil barang-barang yang dikuduskan. Ketamakannya membuat dia bergantung. Keinginan yang tidak bisa ditahan kemudian membuat dia tidak segan-segan lakukan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu perhatikan kekalahan ini karena ada yang terlena dengan ketamakan. Tapi saya ingin kita perhatikan khusus di bagian yang ketiga. Ketamakan ini muncul pada satu orang. Akan namanya.
Saya tidak sempat membahasnya, kita akan membahasnya di ibadah kedua. Bagaimana seorang akan mengakibatkan seluruh Israel mengalami kekalahan. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Tadi di ayat di bagian Filipi kita belajar sebagai keluarga Allah, kita harus saling menjaga, mengutamakan satu dengan yang lain, hidup di dalam kasih Tuhan. Kita belajar dari hal ini. Ketamakan seorang berakibat pada seluruh bangsa Israel. Hati-hati. Kita mulai dari keluarga. Setiap bapak, ibu, saudara sebagai anggota keluarga, jaga hidup pribadi masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan ayah yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan penderitaan seluruh keluarga. Ibu yang tidak mengikuti perintah Tuhan mengakibatkan penderitaan dalam seluruh keluarga. Begitu juga dengan siapapun, anak. Jangan terlena dengan hal-hal yang tidak berkenan. Seorang akan mengakibatkan kekalahan seluruh bangsa Israel. Dalam keluarga, di gereja pun, saya berharap kita tetap jaga kesatuan. Baik hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan. Di ibadah kedua kita akan belajar tidak ada yang tersembunyi. Kalau bukan manusia yang membuka, Tuhan yang bisa membukanya. Kita belajar dari Akan. Jangan terlena dalam ketamakan. Karena itu mari kita belajar hal-hal yang dapat menyebabkan kekalahan. Belajar dari bangsa Israel. Yang terlena dengan kenyamanan mereka, terlena dengan kekuatan mereka, terlena dengan ketamakan mereka, dan mereka alami kekalahan yang sangat memalukan. Saudara bisa bayangkan, dari kemenangan yang tidak harus keluarkan senjata, mereka lari tunggang langgang, bahkan ada yang harus binasa. Tapi itu pelajaran yang sangat luar biasa yang mereka pelajari. Hari ini mari kita belajar. Kisah ini tidak berhenti di sini. Kita bersyukur karena kita bisa belajar. Di tengah kekalahan, sesungguhnya Allah tidak pernah menginginkan kita ada di dalam kekalahan. Itu sebabnya Dia mau mati di kayu salib. Dia bahkan mengajak kita, mari hidup sama seperti saya sudah hidup bagi dunia ini. Dia berikan hidupnya supaya kita menang, supaya kita hidup. Karena itu mari kita belajar dalam kekalahan. Karena terlena pada banyak hal. Kita bersyukur kisah ini tidak berhenti di situ. Kita kembali ke Yosua 7 ayat ke-6. Apa yang kita bisa belajar dari Yosua ketika menghadapi kekalahan? Yosua pasal 7 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Bapak Ibu, ketika ada dalam kekalahan, mari belajar. Dalam keterpurukan, Yosua mengambil tindakan yang tepat. Benar ada keputusan-keputusannya yang keliru. Ketika kemudian setuju dengan pengintai-pengintai, hanya mengirim sedikit orang. Tetapi kemudian kita belajar, Yosua mengajak bangsa Israel tidak terus terlena. Tidak terus ada di dalam keterpurukan. Tapi kemudian Dia mengajak mereka untuk
tidak terlena, namun kembali terjaga. Tadi kita lihat terlena itu seseorang yang lengah, yang lalai, yang malas. Dan kalimat sebaliknya adalah terjaga. Yosua mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, mari jadi anak-anak Tuhan yang terus terjaga dalam peperangan-peperangan yang kita hadapi. Bangun, waspada, bersiap, karena musuh kita tidak pernah berhenti. Musuh kita tidak pernah istirahat. Nanti kita baca 1 Petrus menuliskan kepada kita, iblis itu bagai singa yang berjalan berputar. Saya ingat beberapa waktu lalu pernah mengajak saudara membayangkan, pernahkah saudara bayangkan secara imajinasi, kalau ada singa yang berputar-putar di gereja ini, apa yang saudara lakukan? Kita tentu lari, bukan? Tapi dalam peperangan rohani, kadang-kadang kita izinkan singa-singa itu bukan hanya berjalan-jalan, bahkan kita dekat dengan dia, bermain-main dengan dia. Hari ini mari belajar, kalau kita tidak mau tenggelam dalam kekalahan, bangun, waspada, dan bersiap. Kita belajar dari Yosua, mereka terjaga di dalam doa. Tadi kita sudah baca ayat 6, Yosua sujud, berdoa, dan di sana dia disadarkan akan kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu, ketika ada sesuatu terjadi, mari kita belajar terjaga di dalam doa. Jangan putus dalam doa kita. Naikkan doa. Waktu kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan, bukan tentang masalah keinginan kita saja. Memang firman Allah berkata, nyatakanlah keinginanmu di dalam doa. Benar. Tetapi doa juga adalah bagian kita mengizinkan Tuhan nyatakan isi hatinya kepada kita. Karena itu saudara boleh berdoa, Tuhan beritahu aku apa yang engkau ingin aku lakukan. Dan Tuhan punya banyak cara untuk memberitahu saudara. Saya sudah mengalaminya. Melalui firman Tuhan yang kita baca. Melalui orang yang bicara pada kita. Melalui renungan yang mungkin kita dengar. Ada banyak hal yang kita bisa belajar. Tuhan nyatakan isi hatinya kepada kita. Bahkan dalam doa pun Tuhan taruh apa yang Dia inginkan di hati kita. Saya percaya anak-anak Tuhan diberi Tuhan keistimewaan ini. Karena itu jangan lengah, jangan terlena, tapi terjagalah di dalam doa. Lukas 21 ayat 36. Lukas pasal 21 ayat 36. Injil Lukas pasal 21 ayat 36. Saya akan bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, Saudara, Yosua belajar terjaga dalam doa. Untuk apa? Hadapi peperangan dengan bangsa yang lain. Hari ini mari belajar terjaga di dalam doa. Untuk apa? Peperangan kita dalam kerohanian kita hari-hari ini. Firman Tuhan berkata berjaga, berdoa supaya kita bisa tahan menghadapi akhir zaman. Berjaga, berdoa, kita sedang siapkan diri kita untuk hidup di surga. Bapak Ibu hadir di tempat ini di tengah situasi yang hari-hari ini kita tahu itu menakutkan. Situasi yang tidak mudah. Tapi mengapa Bapak Ibu hadir di tempat ini? Kita ingin tetap terjaga. Jaga hidup dalam doa. Naikkan doa kepada Tuhan. Beri waktumu untuk berdoa. Di sana Yosua disadarkan kesalahannya. Dalam doa pun kita dapat kemudian mengerti, mendapatkan kekuatan dan dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, dia terjaga di dalam pertobatan. Yosua 7. Ada beberapa ayat yang kita lihat, ayat 13, 25 dan 26.
Yosua pasal 7 ayat 13, 25 dan 26. Kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan berkata, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ayat 25, mari kita lihat. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, ini katanya kepada Akan, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Bapak Ibu, kalau punya waktu, saya mendorong Bapak Ibu baca keseluruhan Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Dan lihat bagaimana kisah ini mengajar kita akan yang menyebabkan kekalahan seluruh bangsa Israel. Kemudian menghadapi satu hukuman yang sangat mengerikan. Kita belajar dulu bahwa Yosua bukan hanya terjaga dalam doa dan menyadari kesalahannya, tapi kemudian dia terjaga, bersiap untuk kemudian hidup di dalam pertobatan. Karena dia dapat perintah untuk membuang barang-barang yang tidak berkenan dan melaksanakan hukuman. Dan tadi kita sudah baca. Akan dihukum, menerima hukuman, bukan dia seorang diri. Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat yang ke-24. Yosua mengambil Akan dan perak, jubah emas, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya. Habis dibakar, mereka dilontari batu. Hati-hati ketika kita tidak hidup dalam pertobatan. Khusus dari Akan kita belajar ketamakan. Hal-hal yang tidak berkenan. Bukan saja mengakibatkan itu hukumannya bagi Akan, tapi seluruh keluarganya. Hari ini mari kita belajar benar-benar hidup dalam pertobatan. Supaya jangan sampai hidup kita justru tidak menjadi berkat bagi keluarga kita. Wahyu 2 mengajak kepada kita di hari-hari terakhir ini, hiduplah di dalam pertobatan. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, apa yang Tuhan bicara pada kita hari-hari ini? Mungkin ada hal-hal yang kita mulai lalaikan karena kita terlena dengan dunia ini. Mungkin ada waktu-waktu yang kita sudah buang begitu saja. Ada hal-hal yang kita tahu itu tidak berkenan pada Tuhan, tapi kita tetap lakukan. Hari ini mari belajar, dengar ajakan ini. Bertobat. Kembali terjaga dalam pertobatan. Yosua dan bangsa Israel mengajarkan kepada kita untuk kita kemudian membuang hal-hal yang tidak berkenan. Sadari kesalahan kita, buang hal-hal yang tidak berkenan. Yang terakhir, mereka terjaga dalam pertempuran. Mereka siap melakukan pertempuran mereka. Kita kembali ke Yosua pasal 8. Ini bagian akhir dari kisah ini yang ada dalam 2 pasal. Yosua 8, bagaimana akhir kisah ini?
Setelah mereka terjaga dalam doa, menyadari kesalahannya, membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita bertemu dengan Yosua 8. Kita baca ayat 1, 3, 18, dan 19. Ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Perhatikan ayat 1. Tadi mereka pergi, pengintai-pengintai berkata, sedikit saja, tidak usah menyusahkan yang lain. Tapi ayat 1, mereka kembali kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, bawa seluruh tentara, siap. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Kita ke ayat 3. Lalu bersiaplah Yosua, perhatikan, beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ini menjadi bagian yang kita perlu pelajari. Kalau mau menang dalam peperangan, ikuti petunjuk firman Tuhan. Ayat 18 dan 19. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika mereka terjaga dalam pertempuran, Yosua lakukan persiapannya. Dia ikuti petunjuk Tuhan. Mereka tidak berhenti maju dalam pertempuran. Dan firman Allah mencatat mereka alami kemenangan. Bapak Ibu, kalau kita mau menang dalam peperangan rohani kita, ada banyak hal yang hari-hari ini menjadi musuh kita. Tadi kita sudah belajar, firman Allah berkata kita berhadapan dengan banyak hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, tipu muslihat iblis. Roh-roh di udara yang banyak sekali berusaha untuk membuat kita menjadi umat-umat Tuhan yang kalah. Membuat kita terlena. Kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Jangan terlena, tapi jadi seperti Yosua. Terjagalah dalam doa, terjagalah dalam pertobatan, terjaga dalam pertempuran. Artinya, terus kita melawan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 13. Mari kita lihat. Efesus 6 ayat 13. Saya bacakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan kalimat ini. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjatanya siapa? Allah yang sediakan. Senjatanya sudah tersedia. Ayat 10 kita dapat lihat, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjatanya sudah disediakan, kuasanya sudah disediakan. Karena itu ayat 13 berkata demikian, ambil senjata itu. Bapak Ibu lihat di ayat 13 sampai ke 18. Ada firman Allah, ada doa, ada kebenaran, ada iman. Lengkapi diri kita. Ambil senjatanya, Tuhan sudah sediakan. Pertempurannya tidak akan berhenti kalau kita tidak mau kalah. Ambil perlengkapannya. Kenakan. Kadang-kadang kita masih minta Tuhan, mana padahal Tuhan sudah sediakan semua perlengkapannya. Ambil,
kenakan. Tapi seorang prajurit yang sudah punya perlengkapan yang lengkap tidak akan bisa lakukan apa-apa kalau dia tidak mau bertempur. Karena itu kenakan, kuat di dalam kuasa Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Bukan hanya pakai perlengkapan. Ayat 8 dan 9 berkata demikian. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hari-hari ini kita banyak berhadapan dengan banyak hal di sekitar kita yang bisa membuat iman kita goyah. Kita bisa terlena oleh kenyamanan atau bahkan terlena oleh kesulitan. Kita merasa tidak berdaya dan kehilangan daya. Tapi firman Allah berkata, bangun, ambil selengkap senjata Allah. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kekhawatiran, ketakutan, kita belajar lawan dengan iman yang teguh. Kita belajar dari bangsa Israel. Setelah kekalahan yang memalukan karena mereka terlena, mereka kemudian belajar. Jangan terlena, tapi terjaga dalam doa, terjaga dalam pertobatan, terjaga dalam pertempuran. Dan kita membaca akhir kisah ini, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena sesungguhnya kemenanganlah yang Tuhan memang sudah rindukan dialami oleh semua anak-anak Tuhan. Mungkin hal-halnya sulit, medan pertempurannya sulit. Tapi sekali lagi, pegang janji Tuhan. Kita tidak berperang sendiri. Kekalahan terjadi ketika seseorang tidak mau berperang. Kekalahan terjadi karena seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi firman Allah berkata, kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia di pihak kita, kemenangan sudah Dia jamin. Roma 8, ayat yang terakhir, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kesulitan apa yang hari-hari ini kita hadapi? Peperangan apa? Belajar dari bangsa Israel. Jangan terlena, tapi hidup di dalam kehendak Tuhan. Terjaga dalam doa, dalam pertobatan. Dan terus lakukan pertempuran lawan dengan kekuatan dari Tuhan. Dan Dia yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel, Dia juga ada di pihak kita. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 31 dan 37. Roma 8 ayat 31. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Ada Tuhan yang memberi kemenangan. Dia di pihak kita. Karena itu, jangan berjalan sendiri. Jangan terlena oleh hal-hal dunia ini. Tapi izinkan Dia jadi bagian dalam hidup kita. Teruslah berjuang dan izinkan Tuhan yang menjadi panglima di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang membuat engkau terlena melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau bahkan membuatmu tidak punya daya untuk berperang. Izinkan Tuhan yang menyelidiki, terus berjuang sampai kita memperoleh kemenangan bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang terjaga, yang siap, yang waspada di akhir zaman ini. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah habis hidup. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya tidak mengerti di mana keadaan saudara hari ini. Apakah dalam kekalahan atau kemenangan? Tapi kalau engkau sedang ada di dalam kekalahan-kekalahan, bahkan seperti bangsa Israel yang memalukan, jangan menyerah. Bangkit, terjaga, jangan terlena. Bangkit, minta kemurahan Tuhan. Dia memberikanmu kekuatan. Ambil selengkap senjata Allah, kembali berjuang, dan Dia memberikan kemenangan ketika engkau berjalan bersama dengan Dia. Minta Tuhan selidiki kita, menolong kita melihat hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Dan lihatlah kemenangan Dia jamin bagi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku. Jadikan ini doamu. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Engkau tahu segalanya Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Minta pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Kami mau terus
hidupmu kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Dia. Haleluya, haleluya. Peperangan apa yang engkau hadapi, bawa kepadanya, mohon pertolongannya, mohon kekuatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, engkau tahu peperangan-peperangan yang kami hadapi. Tuhan, lihatlah setiap umat-umat-Mu dalam peperangan-peperangan kami. Kami mau belajar untuk berjuang, untuk menang bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kemenangan kami Tuhan. Haleluya, curahkan kekuatan-Mu, pimpin umat-Mu Tuhan, berikan kemenangan-Mu, berikan kami hati yang teguh bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengarlah seruan umat-umat-Mu. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau bermenang dalam peperangan kami. Haleluya, haleluya. Biar Engkau-lah yang menjadi bagian kami. Engkau ada di pihak kami, memberikan kami kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus berjuang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu. Dengan kasih Kristus, Tante Ingnio akan berdoa untuk firman Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih. pagi ini Tuhan, hati kami mengucapkan syukur kepadamu buat kesempatan kami bisa datang di rumah-Mu saat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kami mampu. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Tolong kami, jangan sampai kami terlena Tuhan dengan kenyamanan-kenyamanan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Jangan sampai kami terlena dengan kekuatan, kemampuan, kegagahan kami Tuhan. Tolong kami, ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari yang lampau kami terlena Tuhan.
Amin. Kami mau waspada Tuhan. Amin. Amin. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh sampai pada akhirnya menerima keselamatan yang daripadamu. Kami bersyukur buat perlengkapan senjata yang Engkau sudah sediakan buat kami. Kami mau terus berjuang Tuhan. Kami mau terus berjuang Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih banyak buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Ibu Susan Marino lebih hari lebih heran Tuhan untuk menyatakan rahasia firman-Mu Tuhan, untuk membawa sidang jemaat-Mu lebih mengasihi Engkau, lebih mendekatkan diri kepadamu, dan lebih berwaspada di hari-hari ini Tuhan, baik dalam segala pertobatan dan dalam segala apa yang ada di dalam dunia, kami boleh selalu ada di dalam kasih-Mu. Terima kasih banyak buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir. Biarlah firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami, membawa kami untuk selalu makin bersetia iring kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyadari kami menghadapi peperangan yang tidak mudah di akhir zaman ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami tidak mau ada di dalam kekalahan. Kami mau menang bersama dengan-Mu Tuhan. Lihatlah umat-umat-Mu yang datang mencari Engkau. Kekuatan dari Engkau ada dalam hidup mereka. Condongkan hati mereka kepada firman-Mu Tuhan, untuk taat dan setia. Kami berdoa kalau ada yang hari-hari ini dalam keputusasaan, Roh-Mu ada datang menguatkan mereka, bangkit dan berjuang bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau ada di pihak kami, kami ada di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Hari ini kami bersama-sama berdoa bagi seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami mohonkan kekuatan yang baru dari Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami jadi umat-umat yang pemenang bersama dengan Engkau. Mencintai firman-Mu, mencintai saat-saat kami berdoa. Terus terjaga di dalam kehidupan kami. Supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang menang bersama dengan Engkau. Kami berdoa bagi beberapa umat-umat-Mu yang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam kesakitan mereka, dalam kelemahan mereka. Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu bersama-sama bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka telah menjadi sembuh. Dimanapun mereka berada, kasih kuasa kesembuhan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Dan biarlah mereka menerima kesembuhan, kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih Bapa. Hari ini kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami, membaharui kami, membangunkan kami. Jadi umat-umat Tuhan yang tidak terlena, tapi terjaga. Dan kami siap untuk terus berjuang, meraih kemenangan bersama dengan Engkau. Yang lemah memperoleh kekuatan yang baru, yang dalam kesusahan memperoleh dengan iman penghiburan di dalam Tuhan. Dan kami percaya kekuatan dari Engkau telah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang dapat kami ikuti. Tuhan berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Berikan perlindungan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari segala penyakit, dari segala virus. Lindungilah umat-umat-Mu Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, kekuatan, kesehatan dari Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini apapun yang akan kami lakukan, yang kami kerjakan, biarlah semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan menjadi bagian dari setiap umat-umat-Mu. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya, di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin.